Baik, saya Mujilan. Pada kesempatan ini akan berusaha untuk memaparkan atau menjelaskan dari dokumen laporan hasil analisis sistem untuk proyek pengendalian pemasaran dan penjualan yang dilakukan oleh Jogianto AM dan rekan atau sebagai konsultan. Eh, yang ini juga merupakan penulis bukunya ya. Ya, walaupun ini dokumennya sudah lama tapi bisa kita lihat sebagai contoh untuk PT Arif Kurniawan di Yogyakarta. Ini dokumennya seperti itu, sudah bisa di-download juga. Kita tinjau daftar isinya yang merupakan sistematika juga. Misalnya di situ bab 1 adalah alasan melakukan analisis sistem, dituliskan permasalahan-permasalahan untuk bab 2 dan bab 3 identifikasi penyebab masalah, yang keempat identifikasi titik keputusan, yang kelima adalah penelitian yang dilakukan, yang keenam hasil analisis, ketujuh kesimpulan analisis, dan kedelapan adalah rekomendasi umum. Kemudian disertai lampiran-lampiran yang pada dokumen ini tidak saya sertakan karena lampirannya cukup banyak. Bisa dicek sendiri langsung di dalam buku Jogianto. Itu adalah kertas kerja yang dicontohkan di PPT sebelumnya. Kita lanjutkan. Alasan melakukan analisis sistem mungkin di dokumen perencanaan ada, di analisis sebelumnya juga sudah disinggung-singgung gitu ya. Tapi di laporan ini juga disampaikan kembali gitu. Coba kita lihat. PT Arif Kurniawan akan mengembangkan sistem informasi pengendalian pemasaran dan penjualan sesuai dengan yang telah direncanakan. Rencanakan itu di dokumen perencanaan gitu ya. Dan kebijakan dari manajemen telah didiskusikan dan sebagainya. Sistem informasi ini perlu dikembangkan karena adanya beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan tingkat pertumbuhan penjualan menurun dari tahun ke tahun. Jadi permasalahan intinya adalah tingkat pertumbuhan penjualan menurun dari tahun ke tahun. Terjadi penjualan tapi ada penurunan ya. Penurunan tingkat penjualan pada tahun 1987 adalah 10% dari tahun 86. Kemudian penurunan tingkat penjualan untuk tahun 88 adalah 15%. Semakin besar penurunannya, itu ya. Itu yang akan diidentifikasi. Kita lanjutkan untuk bab 2, permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini telah diutarakan di tahap perencanaan sistem, yaitu sebagai berikut. Langganan mengeluh karena banyak pelayanan yang kurang baik dan barang yang dikirim sering tidak sesuai dengan yang dipesan. Ini permasalahannya pertama. Banyak piutang tidak tertagih, permasalahan juga. Pengendalian manajemen yang kurang efektif. Jadi ada permasalahan di 3 titik itu ya. Langganan, piutang, dan pengendalian manajemen. Kita lanjutkan lagi. Identifikasi penyebab masalah ada di bab 3. Permasalahan yang akan terjadi dengan sendirinya tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi mesti ada yang menyebabkannya karena kami mengidentifikasi penyebab dari masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, kita contohkan saja ya. Langganan mengeluh karena pelayanan yang kurang baik dan barang yang dikirim sering tidak sesuai dengan yang dipesan. Ada dua permasalahan di situ, pelayanannya kurang baik dan barang yang dipesan itu datangnya tidak sesuai gitu ya. Penyebab masalah ini secara implisit telah diuraikan yaitu sebagai berikut ini. Pelayanan yang kurang baik kepada pelanggan, kepada langganan di situ, barang yang dipesan sering tidak sesuai. Nah, itu yang permasalahan pertama langganan. Kemudian ada dilanjutkan, Anda bisa membacanya, yaitu banyak piutang tidak tertagih. Ini misalnya langganan yang seharusnya tidak diberi kredit tetapi mendapatkannya, sehingga piutang tidak tertagih. Yang ketiga, pengendalian manajemen kurang efektif, disebabkan oleh karena kurang tersedianya laporan yang
berkualitas. Itu ada 3 yang diidentifikasi. Dengan demikian, penyebab terjadinya masalah yang mampu kami identifikasi ini merangkum, jadi perlu dilakukan penegasan lagi. 1. Pelayanan yang kurang baik. Kedua, barang yang dipesan tidak sesuai. Ketiga, evaluasi pemberian kredit yang tidak benar. Dan keempat, kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Kemudian identifikasi titik keputusan untuk di bab 4. Apa itu? Coba langsung saja kita baca di bab 1. Penyebab masalah adalah pelayanan yang kurang baik kepada langganan. Titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya sebab masalahnya adalah A. Penanganan order pelangganan. Jadi di tempat itulah terjadi titik permasalahan ya. Di bagian apa? Di bagian order penjualan. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan itu kurang baik bila waktu penanganan order penjualan lama. Jadi lama menyebabkan tidak puas. Penanganan order penjualan merupakan proses pertama kali menerima order dari langganan. Karena itu merupakan yang pertama ya. Kemudian kita lihat di sini proses pembuatan order penjualan. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila proses pembuatan order penjualan juga lama. Proses pembuatan order penjualan adalah proses membuat dokumen tertulis dari order langganan yang telah diterima dengan tembusan. Nah, yang banyak tembusannya ya. Tembusan 1 misalnya untuk catatan akuntansi, kedua untuk packing, ketiga untuk gudang, 4 untuk slip pengepakan, kemudian tembusan pemberitahuan kepada langganan, tembusan otorisasi kredit. Nanti banyak tembusan di situ. Nah, kemudian proses evaluasi kredit itu di bagian kredit. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila proses evaluasi kredit lama dan berbelit. Jadi disampaikan intinya adalah apa yang terjadi di bagian-bagian tertentu dan hal apa yang menjadi permasalahannya ya. Oke, kita lanjut terus. Ini yang intinya dapat dibaca. Dengan demikian, titik-titik keputusan penyebab masalah yang dapat kami identifikasi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Penanganan order langganan di bagian order penjualan. Kedua, proses pembuatan order penjualan di bagian order penjualan. Kemudian ketiga, proses evaluasi kredit di bagian kredit. Keempat, proses pengambilan barang di gudang. Kelima, proses pembuatan dokumen pengirim di bagian pengiriman dan seterusnya. Gitu ya, ada sampai 10. Kemudian penelitian yang dilakukan ini diceritakan kembali. Di situ ada observasi tekniknya, ada sampel jaring seperti apa gitu ya. Kita percontohkan. Tanggal 3 bulan 4 misalnya dilakukan wawancara penanganan order langganan gitu ya. Lokasi adalah order penjualan, peneliti siapa? Pak Dr. Pangestu, kemudian diwawancari siapa? Bapak Edi. Jadi ini semacam kegiatan wawancara, waktu, tempat, dan pelaksananya siapa itu dilaporkan. Kemudian kegiatan lain misalnya ini observasi ya, di bagian mana oleh siapa yang diobservasi. Kemudian hasil analisis bab 6 ya. Dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan telah kami analisis, maka kami dapat memberikan hasil sebagai berikut. Kita beri contoh saja, analisis distribusi pekerjaan. Kita lihat ini hasilnya, tugas dan tanggung jawab untuk tiap-tiap personil dan unit organisasi di PT Arif Kurniawan telah didefinisikan dan diterapkan dengan jelas. Tidak ada masalah yaitu nampaknya ya. Hal ini dapat diketahui dari deskripsi pekerjaan. Jadi deskripsi pekerjaan itu dianalisis sudah ada, sudah ditelaah juga, telah dibuat untuk masing-masing personil dan dari hasil observasi juga menunjukkan hal ini. Distribusi pekerjaan untuk tiap-tiap personil sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya cukup merata dan hampir semuanya masih bagus-bagus. Tapi kemudian di bagian ini dan hampir semua beban kerja personil overload. Overload ini ada permasalahan. Overload itu kan terlalu banyak gitu ya. Baik untuk volume normal maupun volume puncak. Jadi harian biasa saja sudah
overload normal, apalagi ketika di uh, masa penuh gitu ya, banyak order itu. Analisis pengukuran pekerjaan. Berikut ini adalah waktu rata-rata yang terjadi dan waktu standar untuk melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Waktu standar ini merupakan waktu efektif yang seharusnya dan kami tentukan dengan cara time and motion study. Itu ada metodologi ya, time and motion study, gerak dan waktu gitu ya. Orang melakukan apa itu berapa lama ya. Yang pertama kita contohkan penanganan order langganan di bagian order penjualan itu misalnya di situ terjadinya 0,94 menit gitu ya. Standarnya adalah 1 menit. Ya, cukup efisien karena tidak melampaui dari target atau standar. Tapi ada yang melebihi ya, 5 menit standar dilakukan 10 menit. Itu apa itu? Proses evaluasi kredit. Wah, ternyata lebih butuh waktu lama. Kita lanjutkan, yang lain dapat dibaca seterusnya ya. Analisis keandalan. Nah, hasil lain yang kami peroleh dari observasi dan pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Untuk proses pembuatan order penjualan, personil-personil staf melakukan tidak andal. Waduh. Nah, kita contohkan di sini ada kesalahan-kesalahan ya. Coba kita lihat. Yang diamati Ibu Eni, banyaknya kegiatan 189, ini banyak sendiri ya, yang lain di bawahnya. Ya. Kesalahannya 13, jumlah kesalahan adalah tingkatnya itu 6%. Ibu Yeni, itu pekerjaannya sudah lebih sedikit, kesalahannya ya cukup sedikit, tapi kalau di persen lebih banyak dari Bu Eni. Ibu Tati, pekerjaannya lebih sedikit lagi, kesalahannya lebih sedikit, banyak ya. Bahkan kalau di tingkat persen adalah tertinggi. Jadi untuk analisis hati-hati ini. Ada kalau kita melihat tingkat kesalahan saja, ini ada yang terbanyak Ibu Tati. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sudah tersedikit apa ini kegiatannya, kesalahannya terbanyak. Nah ini kasihan Ibu Eni ya, pekerjaannya sudah banyak, tapi ini orang hebat. Apa itu kesalahannya paling sedikit. Kita lanjutkan. Analisis dokumen. Dokumen yang digunakan di sistem ini adalah order langganan atau OL, order penjualan atau OP, faktur atau FA, back order atau BO, shipping notice atau SN, dan packing slip atau PS. Untuk sistem lama, semua dokumen ini dan tembusannya sudah efektif dan memang diperlukan. Jadi dari sisi dokumen di situ tidak ada rekomendasi untuk pembenahan atau penambahan. Kemudian kita lanjutkan analisis laporan dan kebutuhan informasi. Laporan yang dihasilkan oleh sistem lama hanya semacam, yaitu laporan penjualan harian, LPH. Laporan lain yang dibutuhkan oleh pemakai sistem belum dihasilkan. Ini permasalahan, ada lampiran di situ. Kemudian ada analisis teknologi. Teknologi yang digunakan di sistem lama adalah personil-personil yang mengoperasikan sistem dan peralatan-peralatan serta perlengkapan lainnya. Teknologi yang akan kami analisis saat ini hanya untuk personil saja, sedang untuk perlengkapan dan peralatan akan kami analisis untuk keperluan desain sistem. Jadi software, peralatan, dan sebagainya itu belakangan. Itu untuk personil-personil yang mengoperasikan sistem. Untuk tahap analisis. Yaitu analisis itu personilnya, sementara untuk softwarenya nanti di bagian perancangan. Kita lihat kesimpulannya. Dari beberapa hasil analisis yang terpisah untuk masing-masing kelompok analisis akan kami rangkai menjadi satu kesimpulan berdasarkan subjek permasalahan yang terjadi. 1. Pelayanan yang kurang baik kepada langganan. Masalah ini disebabkan oleh 1 atau A. Kekurangan personel untuk menangani. Nah, ya toh, ada kekurangan personel karena overload ya. Proses pembuatan order penjualan di bagian order penjualan kurang baik. Disebabkan karena kurang personel, dilakukan dengan tidak efisien, dilakukan dengan tidak andal. Banyak salah, waktunya juga efisien itu waktu tadi ya, ada yang over. Nah, itu kira-kira cara membuat kesimpulan hasil analisis. Kita lanjut dengan rekomendasi umum. Setelah kami selesai melakukan analisis
sistem, kami merekomendasikan untuk melanjutkan ke tahap pengembangan sistem selanjutnya. Jadi sistem rekomendasi untuk dilanjutkan atau pengembangannya dilanjutkan. Masalah-masalah yang terjadi dan mengapa masalah-masalah tersebut terjadi itu masalah ini akan dapat diatasi dengan sistem baru yang telah direncanakan. Jadi terdapat masalah, kemudian mengapa sudah diidentifikasi, kemudian diperkirakan dapat diatasi dengan sistem yang direncanakan. Sampai tahap ini kami tetap berkesimpulan bahwa sistem baru yang telah direncanakan alternatif kedua di perencanaan sistem masih relevan dan tetap tepat untuk didesain. Jadi direkomendasikan untuk dilanjutkan. Nah, kemudian lampiran itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kalau mau mengecek lampiran selengkapnya ada di dalam buku Jogianto, jumlahnya cukup banyak, berisi apa itu sheet-sheet atau worksheet atau kertas kerja, isian-isian gitu ya. Oke. Nah, untuk yang penjelasan dokumen mungkin cukup di situ pesan saya bahwa tugas analisis atau kuliah analisis ini sebenarnya salah satu output dari analisis sistem adalah laporan analisis ini. Jadi perlu dipelajari kembali nanti untuk melakukan analisis mungkin sampai ke UAS gitu ya. Nah, tapi di kita adalah analisis dan perancangan sistem. Maka ada satu yang perlu ditambahkan lagi yaitu kemampuan untuk merancang. Tadi ada perangkat, fasilitas, dan softwarenya. Itu akan ditambahkan sehingga genap menjadi analisis dan perancangan sistem. Hasil akhir ada mirip dengan skripsi sebenarnya ya. Kalau Anda skripsi bisa dilakukan tahapan, tapi tidak teorinya tidak begitu diungkapkan di sini ya. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Selamat belajar.